Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ada beberapa keterangan yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang mereka yang menghabiskan waktu, mempergunakan kesempatan untuk mempelajari agama Islam. Salah satunya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Di dalam riwayat tersebut dinyatakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Siapa saja yang berangkat meninggalkan rumah dengan tujuan untuk menuntut ilmu agama, maka statusnya fi sabilillah hatta yarji, sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Hadis ini juga semakin diperkuat dan ditegaskan dengan hadis-hadis yang lain, menunjukkan bahwa keberangkatan kita meninggalkan rumah untuk menghadiri majelis taklim, memakmurkan halaqah ilmu, juga jihadun fi sabilillah. Itu juga jihad fi sabilillah. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW disebutkan pernah saat itu sedang berkumpul dengan para sahabat di dalam Masjid Nabawi. Kemudian di tengah perbincangan mereka ada seseorang masuk masjid, kemudian bergabung. Lalu Nabi Muhammad SAW menyatakan, man dakhala masjidana hadza liyata'allama al-ilma aw liyu'allimahu kana kal mujahidi fi sabilillah. Nabi Muhammad SAW memberikan keterangan, siapa saja yang masuk masjid ini, dan tentunya masjid-masjid yang lain, dalam rangka mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, kana kal mujahidi fi sabilillah. Orang seperti ini kedudukannya seperti seorang mujahid, orang yang sedang berjihad fi sabilillah. Oleh sebab itu, jihad di dalam Islam tidaklah sesempit yang difahami oleh kaum Khawarij. Mereka memahami bahwa berjihad itu ya dalam bentuk fisik. Nah, berperang berhadap-hadapan, menembak, meledakkan bom, merusak, membunuh. Padahal sejatinya semua bentuk ibadah adalah jihad fi sabilillah. Orang yang berilmu adalah orang yang sedang belajar, dia sedang berjihad. Yang mengamalkan ilmunya, dia juga berjihad. Mengajarkan serta mendakwahkannya, itu pun berjihad fi sabilillah. Yang berusaha untuk melawan dan mengendalikan hawa nafsunya agar tidak menguasai dirinya, itu pun jihad fi sabilillah. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, karena di akhir zaman seperti ini kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan jihad yang terbaik, yaitu talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama. Nah, tanpa menafikan jihad lainnya, selama sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Jelas Nabi tadi dalam hadis yang telah kita dengarkan bersama menyamakan kedudukan antara orang yang berangkat ke masjid dalam rangka belajar atau mengajarkannya. Wasallam, kedudukannya seperti orang yang sedang berjihad fi sabilillah. Seorang sahabat Nabi mengatakan, "Man ra'a annal ghuduwa war rauha fi talabil ilmi laisa bijihad, faqad naqasa aqluhu wa dinuh." Sahabat Nabi menjelaskan, siapa saja yang menilai proses dan usaha berangkat pagi dan waktu petang dalam rangka menuntut ilmu agama itu bukan bagian dari jihad fi sabilillah, menunjukkan akal dan agamanya kurang, tidak sempurna. Orang yang memiliki akal sempurna, kemudian memiliki pemahaman agama yang baik, pasti meyakini dan memahami bahwa belajar agama di waktu pagi, siang, sore, malam itu juga bagian dari jihad fi sabilillah. Nah, maka pada saat semangat kita sedang turun, mulai melemah, ingatkan satu dengan yang lain, saling, bukan sendiri, berdiri sendiri, tetapi saling mengingatkan satu dengan yang lain. Ayo jihad, berjihad, bismillah, fisabilillah, fisabilillah. Nah, untuk memotivasi bahwa yang kita lakukan ini adalah amalan mulia. Nah, adalah amalan mulia. Nah, oleh sebab itu para ulama salaf kita, nah, di dalam melaksanakan ibadah ini dalam rangka berjihad fi sabilillah, dikisahkan sampai kepada kita mereka benar-benar bersungguh-sungguh. Nah, kenapa mereka rela untuk menghabiskan sekian banyak waktu dari satu tempat ke tempat yang lain, puluhan kilometer, bahkan ratusan, bahkan ada di antara mereka ribuan kilometer ditempuh hanya untuk mendapatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya, karena mereka meyakini itu adalah jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah menyebutkan sebuah riwayat dari seorang tabi'in bernama Katsir bin Qais. Katsir bercerita, "Kuntu jalisan 'inda Abi Darda fi masjidi Dimashq. Fa'atahu rajulun faqala ya Aba Darda, ataituka min madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li haditsin balaghani annaka tuhadditsu bihi 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saat itu Abu Darda, salah seorang sahabat Nabi, sedang berada di masjid Damaskus. Nah, berkumpul dengan murid-muridnya. Nah, di tengah perbincangan ada orang datang. Dia berterus terang menyampaikan, "Wahai Abu Darda, saya sengaja datang menemui Anda. Saya berasal dari kota Madinah. Tujuannya karena saya mendengar Anda mempunyai satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Abu Darda ingin mempertegas tujuan dan maksud kedatangannya. Kata Abu Darda, "Fama jaa bika tijarah?" Betul, kamu datang bukan dalam rangka berdagang, bukan untuk jual beli, tidak untuk usaha. Betul-betul serius? Hanya untuk mendapatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah saya dengar? Qala la. Orang itu juga mengatakan, "Enggak, tidak ada tujuan lain. Saya datang menemui Anda itu hanya untuk mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dikejar lagi oleh sahabat Abu Darda, "Wala jaa bika ghairuh." Enggak ada tujuan lain. Nah, orang itu kembali mengatakan, "La, tidak ada wahai Abu Darda." Qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata sahabat Abu Darda, "Tadi saya tanya macam-macam ini itu dan yang lainnya karena saya hanya ingin menyampaikan sebuah hadis yang pernah saya dengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan 'alal jannah." Ini lafaz di dalam riwayat Al-Imam Ibnu Majah.
Kata sahabat Abu Darda, sungguh saya pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa menempuh satu perjalanan dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Nah, ini contoh dari ulama salaf. Demi satu jawaban untuk sebuah pertanyaan, perjalanan panjang dihabiskan dari kota Madinah sampai Damaskus. Kalau sekarang Suriah, dari kota Madinah sampai Suriah itu ribuan kilometer. Nah, perjalanan menghabiskan puluhan hari. Tujuannya hanya untuk mendengar secara langsung sebuah hadis yang pernah didengar oleh sahabat Abu Darda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Uqbah ibn al-Harith juga demi untuk mencari satu jawaban rela berangkat dari Mekah menuju Madinah. Seorang sahabat Nabi dari Mekah menuju Madinah hanya untuk mendapatkan satu jawaban. Nah, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah bahwa sahabat Uqbah menikahi putri Abu Ihab bin Aziz. Nah, saya ulangi kembali, sahabat Uqbah menikahi seorang wanita, putri dari Abu Ihab ibnu Aziz. Setelah menikah, fa'atathum ra'ah. Sudah menikah resmi. Nah, ada seorang wanita tua datang menemui sepasang suami istri ini, menyampaikan, inni ardha'tu Uqbata wallati tazawwaj. Wanita tua yang datang ini mengaku, dulu saya pernah menyusui si Uqbah, juga menyusui istrinya. Faqala laha Uqbah, ma a'lamu annaki ardha'tini wala akhbartini. Nah, kata Uqbah, itu alasan dan uzur beliau, saya tidak pernah tahu kalau ternyata Anda, wahai ibu, pernah menyusui saya, dan kamu juga tidak cerita kepada saya dari dulu. Nah, ini kan masalah sekarang. Ternyata istrinya adalah saudara sepersusuan. Uqbah disusui oleh wanita tua tadi. Si wanita tua juga tadi mengaku bahwa istrinya pun pernah disusui olehnya. Faraqiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah fasa'alah. Akhirnya Uqbah berangkat dari Mekah menuju Madinah. Nah, hampir 1000 km kalau jarak perjalanan zaman dulu. Untuk menanyakan kasus yang sedang dihadapi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa waqad qil?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Terus apa yang bisa kita perbuat?" Oh, sudah ada yang mengaku seperti itu. Fa faraqaha Uqbah wa nakahat zaujan ghairah. Nah, akhirnya Uqbah Ibnul Harith langsung menceraikan istrinya, kemudian istri tadi menikah dengan laki-laki yang lain. Nah, ini contoh kedua, ikhwati fillah barakallahu fikum, semangat ulama salaf kita di dalam menuntut ilmu, mencari jawaban, menemukan kebenaran. Perjalanan panjang, memang berlika-liku. Nah, membutuhkan waktu, itu pasti. Nah, untuk menemukan sebuah jawaban, untuk menemukan kebenaran, memang perlu kesabaran. Memang perlu kesabaran. Sekarang ambil sebuah contoh, barakallahu fikum. Oh ya. Sekarang ambil sebagai sebuah contoh untuk menggambarkan bagaimana harusnya kita bersabar. Ada di antara kita malah, nah, entah itu masalah keluarga, tentang anaknya, nah, masalah terkait dengan usaha yang dia jalani, masalah terkait dengan hidup bermasyarakat. Nah, yang jelas dia punya masalah. Nah, dia mencoba untuk menemui seorang ustaz. Nah, ditemui ternyata sedang tidak berada di rumah, keluar kota. Nah,
dihubungi tidak diangkat, kirim SMS tidak dijawab. Coba lagi menggunakan fasilitas media sosial, WhatsApp misalkan, kirim juga tidak ada tanggapan. Nah, sabar. Jangan kemudian malah ini ustadz ini nggak perhatian ini. Ustadz ini. Sabar. Baru sehari, 2 hari, 3 hari. Dulu sahabat. Nah, tabi'ut tabi'in. Mereka rela untuk mencari satu jawaban berbulan-bulan. Ini baru sehari, baru 2 hari. Baru nelpon 4 kali nggak diangkat. Belum 21 kali. Sabar. Nah, karena ini pengalaman saja. Ustadz itu juga manusia. Kan ini. Jadi kalau misalkan Anda kirim SMS sampai 10 kali, miss call sampai 21 kali, susah untuk ditanggapi akhirnya, karena ini tidak beradab. Ya mungkin menunjukkan penting dan perlu, tetapi tidak sampai seperti itulah. Cukup sekali, mohon waktunya sangat penting, mendesak saya, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Ini satu faedah yang harus diingat selalu. Nah, contoh yang ketiga yang kita sampaikan ini referensinya adalah kitab Warathatul Anbiya karya Abdul Malik Ibnul Qasim. Cerita yang ketiga, di zaman tabi'in, Al-Imam Amir Asy-Sya'bi rahimahullah. Ada orang datang dari negeri Khurasan. Asy-Sya'bi ada di Baghdad. Jauh, Iran dan Irak sekarang. Ada orang datang dari Khurasan bertemu Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah untuk bertanya tentang orang yu'tiku amatah thumma yatazawwajuha. Tentang orang yang memerdekakan budak perempuan miliknya setelah itu dinikahi. Apa hukumnya? Si A mempunyai budak perempuan, dibeli dari pasar budak. Nah, setelah dibeli, dijadikan budak di rumahnya. Nah, setelah itu dibebaskan, dimerdekakan. Setelah merdeka, dinikahi sendiri oleh majikannya. Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah menjawab dengan menyebutkan sebuah riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun lahum ajrani." Ada 3 jenis orang yang akan mendapatkan 2 pahala. Rajulun min ahlil kitab amana bi nabiyhi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, seseorang yang beriman dari kalangan ahlul kitab, orang Yahudi, orang Nasrani. Dia beriman. Setelah itu dia tinggalkan agama Yahudi, dia tinggalkan agama Nasrani, masuk Islam untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya 2. Yang pertama karena beriman dengan nabi yang diutus sebelumnya. Kalau orang Yahudi kepada Nabi Musa, orang Nasrani kepada Nabi Isa. Nah, pahala yang kedua karena kemudian dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal 'abdul mamluk idza adda haqqallahi wa haqqa mawalih. Yang kedua adalah seorang budak, hamba sahaya. Nah, selain dia laksanakan tugas dari majikannya, dia pun tetap tidak melupakan hak Allah Azza wa Jalla. Dia ternyata muslim, senang beribadah. Jadi hak Allah dia tunaikan, hak majikannya pun dia laksanakan. Ini orang kedua yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan 2 kali lipat pahala. Wa rajulun kanat indahu amatun fa addabaha fa ahsana ta'dibaha wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha thumma a'taqaha fa tazawwajaha falahu ajran. Jenis orang yang ketiga adalah orang yang memiliki budak perempuan. Dia ajarkan adab dan akhlak sampai baik adabnya. Kemudian dia ajarkan ilmu untuknya sampai kemudian memiliki ilmu. Setelah itu dibebaskan, dimerdekakan, lalu dinikahi. Falahu ajrani. Orang seperti ini pun mendapatkan 2 kali lipat pahala. Nah,
Thumma qala lisa'il, kemudian Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala setelah menyampaikan hadis tadi, menyampaikan kepada orang yang bertanya, a'taitukaha bighairi syai'. Saya sampaikan hadis ini kepadamu tanpa imbalan apapun. Tidak perlu memberi. Qad kana yurkabu fi madunaha ilal Madinah. Tapi kamu perlu tahu saja, zaman dulu, di zamannya Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, di zaman tabi'in, hanya untuk mendapatkan satu hadis yang lebih pendek dari ini kan hadis cukup panjang, ada 4 atau 5 baris dalam hitungan kita. Nah, Al-Imam Asy-Sya'bi mengatakan, dulu di zaman kami, di zaman tabi'in, untuk mendapatkan hadis yang lebih pendek dari sini, orang rela untuk melakukan perjalanan dari Irak sampai ke kota Madinah. Nah, ini Khurasan dari Iran ke Irak, hadisnya 5 baris, gratis, artinya tidak perlu imbalan apa-apa. Nah, tidak perlu keluar biaya banyak. Zaman dulu dari Irak sampai Madinah hanya untuk mendapatkan satu hadis yang jauh lebih pendek dari ini, itu rela mereka melakukan perjalanan jauh. Nah, maka sebagai sebuah gambaran singkat saja, seorang ulama bernama Busr bin Ubaidillah rahimahullahu taala mengatakan, in kuntu la arkabu ila Misra minal amsar fil haditsil wahid. Dulu kami, termasuk saya, kata beliau rahimahullah, hanya untuk mendapatkan sebuah hadis rela untuk kemudian berangkat menuju sebuah kota yang sangat jauh jaraknya. Nah, ini ulama salaf, barakallahu fikum. Maka salah satu konsekuensi dari penisbatan kita kepada salaf, nah, siapapun yang mengaku ingin mengikuti manhaj salaf, ingat salah satu manhaj yang dipraktikkan oleh para ulama, semangat tinggi di dalam menuntut ilmu agama, tekad yang kuat untuk mempelajari ilmu syar'i, ini juga manhaj, nah, yang harus dipraktekkan dan dibuktikan. Barakallahu fikum. Nah, walhamdulillah, teknologi yang Allah mudahkan itu bukan kemudian dijadikan alasan tidak mencontoh dan tidak meniru ulama salaf dalam hal rihlah fi talabil ilmi, mengadakan perjalanan jauh untuk mendapatkan ilmu. Nah, teknologi yang Allah berikan itu hanya untuk memudahkan, tetapi tidak boleh dinomorsatukan. Nah, cukup di bawahnya, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Selagi kita masih mampu berdiri, selagi kita masih bisa berjalan, melangkah untuk menghadiri majelis taklim secara langsung, lakukan. Nah, karena keutamaannya jauh lebih besar dan lebih tinggi dibandingkan kita mengandalkan teknologi, radio streaming, radio FM, AM, memanfaatkan rekaman yang kemudian di-share dan disebarluaskan melalui berbagai macam media sosial. Nah, itu adalah pilihan yang terakhir. Nah, selagi kita masih bisa hadir di majelis ilmu secara langsung, lakukan. Nah, karena sekian banyak keutamaan menuntut ilmu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, itu terkait dengan majelis bersama-sama, berkumpul, bareng-bareng, belajar. Nah, seorang tabi'in bernama Abul Aliyah mengatakan, kunna nasma'ul haditha 'anis sahabah fala nardha hatta narkaba ilaihim fanasma'ahu minhum. Kata Abul Aliyah, dulu kami kalau mendengar ada satu hadis diriwayatkan seorang sahabat, tidak rela sampai kami betul-betul langsung menemui sahabat yang dimaksud untuk mendengarnya secara langsung. Nah, semangat dari ulama tabi'in rahimahumullah. Nah, jadi bukan mengandalkan katanya. Nah, walaupun di zaman itu riwayat masih sahihah karena sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, tetapi ternyata mereka tidak rela kalau hanya sekedar katanya. Kalau bisa menemukan sumber langsung riwayat yang mereka dengar, itu akan ditempuh apapun caranya. Nah,
Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Nah, yang seperti ini kan bukan hanya untuk didengar, bukan sebatas dinikmati sebagai sebuah kisah yang ternyata sangat luar biasa seperti ini. Tetapi setiap kali kita mendengar cerita, membaca kisah yang demikian, kita harus bisa merasa bahwa ada konsekuensi, sebuah tuntutan yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Tuntutannya apa? Nah, seberapa besar semangat kita untuk meniru dan meneladani para ulama kita rahimahumullah. Nah, sebagai contoh, barakallahu fikum, sebenarnya untuk meningkatkan kemampuan ilmiah masing-masing kita, banyak cara, banyak jalan. Nah, tetapi karena mungkin kesibukan yang kita sendiri yang membuatnya, bukan kesibukan yang mengikat kita, tapi kita mengikatkan diri dengan kesibukan. Barangkali kita sendiri yang berusaha mencari-cari aktivitas, padahal aktivitas lain yang lebih longgar masih memungkinkan. Nah, cobalah dalam rentang waktu tertentu, dalam tiap 4 bulan sekali, dalam tiap 6 bulan sekali, pilihlah 2-3 hari untuk kemudian mondok bersama. Nah, di sebuah pesantren misalkan, di sini di Riyadhul Jannah. Nah, tinggalkan anak, tinggalkan istri, semuanya dipersiapkan dan dikondisikan selama 3 hari 3 malam itu privat. Nah, apa yang bisa diambil, diambil. Pagi, siang, sore, malam, sampai tengah malam. Pagi, siang, sore, malam, tengah malam, sampai 3 hari berturut-turut. Nah, itu insya Allah sangat membantu sekali. Ini hanya sebuah cerita, barakallahu fikum, barangkali bisa menjadi sebuah inspirasi buat antum semua. Kurang lebih 2 bulan yang lalu, memang tidak dipublikasikan, karena saya sendiri yang meminta untuk tidak dipublikasikan. Nah, sekitar 2 bulan yang lalu kurang lebih, di pondok kami di Kulon Progo sana, nah, diadakan diklat tajwid selama 3 hari 3 malam. Selama 3 hari 3 malam, ya sistem pondok itu. Walaupun rumahnya cuma di samping pondok, nggak boleh pulang. Pulang coret. Pulang coret. Monggo bisa ditiru, mudah-mudahan jadi inspirasi di sini Abu Helmi. Itu 3 hari 3 malam. Saya masih ingat dari Senin jam 9 malam, itu bubarnya Kamis malam Jumat jam 9 juga. Diakhiri dengan urunan beli kambing, potong bareng-bareng. 3 hari 3 malam. Pesertanya 38 orang. 38 orang itu, ya semuanya sudah berkeluarga, kecuali 2-3 orang saja. Dan semuanya bekerja. Ada yang jadi perawat di rumah sakit umum daerah, cuti 3 hari 3 malam. Ada yang jualan sate ayam, cuti 3 hari 3 malam, warung-warung dia sendiri. Ada yang di bagian nebas, beli padi-padi petani, libur 3 hari 3 malam. Tukang cukur, libur 3 hari 3 malam. Pegawai-pegawai di beberapa perusahaan, libur 3 hari 3 malam. Kan ini. Libur. Nah, 38 orang. Nah, dari hari pertama sampai hari yang terakhir, kitab Aisar karya Al-Ustaz Abu Hamid Fauzi, Ustaz Fauzi, hafizahullah taala, selesai dari halaman 1 sampai halaman yang terakhir. 4 jilid selesai. Nah, dengan hasil yang cukup memuaskan, alhamdulillah. Dan sampai sekarang ada follow up-nya. Tiap Selasa mereka peserta itu kumpul untuk kemudian nyari ustadz siapa yang berkenan untuk kemudian mendengarkan bacaan Al-Quran mereka. Kitab Aisar itu selesai. Nah, tapi syaratnya itu nggak boleh pulang selama 3 hari 3 malam. Ada peserta bahkan sengaja nggak bawa HP, biar nggak komunikasi dengan istri dan anaknya. Pokoknya berangkat 38 orang selesai. Dari ada 1-2 orang yang sama sekali tidak bisa panjang pendek, nggak ngerti makhraj, bisa. Nah, selesai kitab Aisar itu 4 jilid selesai. Tapi ya saya dibantu oleh
tim, kadang 5 orang, kadang 6 orang, kadang 7 orang. Nanti dibuat 1, 2, 3, 4, 7 meja, kan itu. Saya bagi sana 5, 5, 5, 5. Ini baca 1 halaman, kalau udah selesai pindah ngantri di rombongan ini. Sini selesai, begitu, paham gak maksudnya? Sana selesai, maju, pindah ke sini. Sampai kira-kira 1 jam, 2 jam. Jadi 1 orang bisa 5 halaman dengan 5 guru yang berbeda. Nanti baru quality controlnya saya, kuisinya itu ya. Quality controlnya saya. Nanti pas ujian tiap mudzakarah maju satu-satu. Emang membutuhkan waktu sampai kayak gini-gini, kakinya digoyang-goyang gini. 38 orang disipak 2 halaman, 3 halaman, gimana tuh? Nah, tapi bismillah. Thalabul ilmi syar'i. Kan itu. Thalabul ilmi syar'i. Bisa dibayangkan luar biasa. Sampai sekarang mereka para peserta itu merindukan kegiatan itu. Kenapa? Untuk makan kita catering ke tetangga. Selama 3 hari 3 malam itu urunannya berapa? 50.000 satu orang. 50.000 itu dapat makan pagi, siang, malam. Nah, uang dikumpulkan, dibagikan, dikateringkan ke tetangga untuk pendekatan kepada masyarakat. Ibu A, Ibu B, Ibu C. Bu, tolong dimasakkan untuk 40 orang. Oh iya, ini uangnya ini ya, dibungkus ya. Tetangga juga senang, orang awam dapat keuntungan dari tiap bungkusnya berapa ribu misalkan, kan itu. Kita yang di pondok sudah nggak usah mikir makan minum. Nanti ada yang tim dapur menyiapkan apa? Ini air minum ini, pemanas dan pendingin itu, dispenser, ada disiapkan apa namanya kompor dengan gasnya. Jadi yang mau buat teh, mau buat kopi, mau buat apa jahe sudah disiapkan ini, urunan semua. Barakallahu fikum. Dari jam 3 malam sudah mulai ngantri. Karena kamar mandinya cuma 2, akhirnya panitia menyiapkan tambahan lagi 2 kamar mandi darurat. Kan pakai bambu tutupin dengan karung beras itu. Dari jam 3 ada yang sudah bangun, antri wudu, sholat malam, insyaallah. Di rumah nggak mungkin bisa. Ya bukan nggak mungkin bisa, susah bisa kalau di rumah. Di rumah bangun pas adzan subuh aja udah luar biasa itu prestasi. Nggak ketinggalan salat subuh sudah, insyaallah istimewa. Ini mulai dari jam 3. Antum, saya sendiri juga nggak pulang. Saya juga konsekuen dong. Artinya meminta mereka mengkondisikan seperti itu. Saya juga, ya, saya nemenin panjenengan semua. Saya temanin antum semua. Walaupun saya disiapkan kamar khusus kan gitu ya. Tapi ini ruang belakang masjid itu juga digelar karpet, kemudian dikasih tanda nomor 1, 2, 3, 4, 5, nomor sesuai urutan dia membayar iuran. Kalau membayar iuran nomor 1 dapat 1, 2, 3 sampai 38. Tasnya simpan di situ. Kan itu. Saya juga menemani mereka 3 hari 3 malam tidak pulang. Padahal rumah deket banget. Ada 2 orang peserta atau 1 orang peserta itu rumahnya dari pondok kelihatan, nggak boleh pulang. Nggak boleh pulang. Kenapa? Karena kalau pulang sudah rusak nanti acaranya. Kan ini kan perlu sebuah tekad sebenarnya. Tapi hasilnya luar biasa kan. Kitab Aisar selesai. Dari jam 3 sudah pada mulai bangun, baca Al-Quran, sholat sunnah, azan subuh, wah rame sholat sunnah. Selesai sholat subuh, tiap selesai sholat 5 waktu ada kajian Al-Quran untuk motivasi buat peserta. Jadi tiap selesai sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kajian 15 menit membacakan 1 hadis, 1 ayat atau 1 kisah ulama untuk memotivasi belajar Al-Quran. Daripada subuh taklim sebentar, kemudian terus selesai jam 8. Sampai jam 8 itu baru selesai, nggak ada istirahat. Karena apa? 1 kitab mau diselesaikan ini. Nah, 1 kitab mau diselesaikan. Nah, tapi karena memang dari awal sudah disetting dan dikondisikan, tidak ada yang kemudian mengeluh. Karena spoes meng tolong dino, kalau orang Sunda teh bilangnya cuma 3 hari aja. Kan itu. Capek ngantuk nggak apa-apa, cuma 3 hari doang. Kan itu. Jam 8 selesai sarapan, jam 9 mulai lagi sampai zuhur. Kan itu. Nambah terus itu. Hari pertama dari subuh sampai zuhur 38 orang tadi itu jilid 1 selesai. Oh, cuma abata saja, hakho, daza, roza, sa,
sya, so, bo, po, bo. Gitu aja kok. Semuanya dibaca, nggak ada yang dilewati halamannya. Karena kita sudah ada tim. Tadi. Nanti quality controlnya sama kuisinya saya. Jadi pas halaman yang terakhir 2 itu mudzakarah, satu-satu sini, selesai. Pada zuhur taklim, setelah zuhur kerja kelompok. Dibuat kerja kelompok, ini tugas kelompoknya ini ngulang, ini. Kalau sudah selesai sampai jam 2 istirahat. Pada asar sampai maghrib baca lagi, ngantri itu. Dan kita style enjoy. Jadi misalkan ini urut ada 7 orang, yang satu yang baca 6 orang boleh tidur-tiduran. Kenapa? Capek kan ya? Kalau nggak terbiasa capek. Jadi kita izinkan yang mau tidur-tiduran monggo, sambil nunggu minum kopi silahkan. Asalkan pas baca jangan sambil tiduran. Tapi yang giliran maju duduk, yang lainnya tidur-tiduran, ngobrol, silahkan, nggak ada masalah. Nah, itu sampai maghrib. Pada maghrib lanjut lagi. Pada isya kerja kelompok lagi, dikasih tugas. Kemudian nanti mereka murojaah sampai jam 11 malam. Dari jam 11 istirahat. Ternyata juga prakteknya nggak pada istirahat, ngobrol. Kesempatan ketemu sama teman-temannya. Sana dari ujung Kulon Progo bagian utara, ini bagian selatan, ini bagian barat, ini ada orang dari Sleman juga ikut. Nah, nanti mulai jam 3 bangun lagi. Itu selama 3 hari 3 malam. Selesai saya buatkan sertifikat. Nah, jadi hari ketiga Kamis zuhur 4 jilid selesai. 4 jilid selesai. Akhirnya pada zuhur kita renang bareng-bareng. Untuk menambah keakraban, renang bareng-bareng. Orang-orang tua ada simba-simba itu ikut-ikutan main bola air gini. Wow, rame. Kan itu. Sebelum zuhur udah potong kambing. Kan itu. Pada asar sampai maghrib ujian tulisan. Jilid 3 dan jilid 4 saya minta dirangkum. Ternyata sampai maghrib gak selesai. Ada satu orang petani bilang begini sama saya. Bahasa Indonesianya ini, Ustadz, Anda perintahkan saya untuk mencangkul sekian luas. Saya lebih senang itu daripada suruh nulis. Dia bilang sudah 20 tahun gak pernah nulis. Jadi sejak lulus sekolah itu nyangkul petani. Ini suruh nulis Pak, 4 halaman bolak-balik seperti ini. 4 halaman folio ya. 4 halaman folio bolak-balik. Jadi dikit-dikit. Baru 2 baris. Ini capek. Karena tidak ya, tapi selesai juga alhamdulillah. Ada lagi ikhwan bilang, Ustadz, antum ini nyuruh saya nulis kok. Saya merasakannya kayak ngelukis dikit-dikit huruf Arab. Kalau Indonesia kan gak ada masalah, huruf Arab susah sekali. Ada lagi yang satu, biasa buat makanan geblek. Geblek itu makanan khas Kulon Progo. Tiap hari buat geblek begini, sekarang suruh nulis, ya pegel tangannya. Masya Allah. Tapi ternyata itu kenangan yang susah untuk dilupakan itu. Terlalu manis. Pada maghrib ujian lisan yang terakhir. Pada maghrib ujian lisan yang terakhir itu apa? Untuk ujian yang sifatnya harus talaki seperti imalah, majriha, kemudian ismam, raum, kemudian tashil. Istilah-istilah dalam dalam tajwid itu kan harus ujian langsung. Itu antara maghrib dan isya malam yang terakhir. Bagaimana mengucapkan la ta'manna kan gitu. Itu kan harus langsung dilihat, oh belum. Lagi-lagi ya, bagus, lulus. Alhamdulillah. Nah, sampai kemudian bacaan yang terakhir kan itu. Halaman yang terakhir itu 2 halaman dibaca dari Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, ayat kursi, kemudian ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Selesai Mas, 3 hari 3 malam. Anda yang merasa belum bisa membaca Al-Qur'an, enggak usah mikir jero, enggak usah mikir dalam. Hubungi Ustadz Abdurrahman Mubarak. Amin. Tentukan 3 hari 3 malam kapan? Mondok bareng di sini. Istri sama anak dikondisikan. Kan itu. Pekerjaan belakangan. Ini 3 hari 3 malam untuk selamanya. 3 day for forever. Oh. 3 hari untuk selama-lamanya. Tapi saya dari awal bilang,
jangan dipublikasikan ini. Jangan dipublikasikan. Biar kita-kita aja yang ikhwan-ikhwan asli di Wates dan sekitarnya itu. Bisa, insyaallah. Tapi tadi konsepnya bukan sendiri, tapi berapa? Dibantu 5 orang, 6 orang, satu kelompok 7, satu kelompok 6. Biar adil, semua merasakan gurunya gitu. Ini sana 6 orang, antrian pertama membaca halaman pertama, selesai, dia pindah ke guru yang kedua, tapi antriannya paling akhir, kan begitu ya. Jadi seperti ular gini, nanti tinggal ditentukan 5 halaman dapat semua, 10 halaman dapat semua. Walhamdulillah itu terbaca semua, tidak ada yang terlewatkan. Nah, itu barangkali 6 bulan pertama 3 hari. Apa sih susahnya? Apa pula beratnya? Kita mengosongkan dalam 6 bulan 3 hari saja. Tapi hasilnya luar biasa. Nah, dan jangan dibanding-bandingkan dengan para ulama zaman dulu. Ulama zaman dulu memang belajarnya mereka relatif lebih lama. 1 ayat 1 hari, 2 ayat 1 hari, kan itu. Atau bahkan 1 ayat 2 hari. Nah, karena mereka memiliki waktu yang banyak. Tapi kita sekarang akui secara jujur bahwa banyak di antara kita yang tidak memiliki waktu longgar. Maka harus diberi sebuah barakallahu fikum, sebuah terobosan. Dan yang saya lakukan ini sudah saya sampaikan ke Ustadz Fauzi langsung selaku penulis ketika bertemu dengan beliau, dan beliau mantap-mantap, wah itu harus dipraktekkan juga itu. Dan artinya beliau setuju, mendukung, senang dan bahagia. Fahafidhahullahu taala, karena kitab yang beliau tulis terus terang saja bagus sekali. Kan itu lengkap, mudah. Nah, nanti 6 bulan berikutnya belajar apa? Fikih sholat misalkan. Karena kalau kita mau berterus terang, masih banyak hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan atau kaifiyah sholat yang kita kerjakan selama ini masih belum sempurna. Cukup 3 hari, just 3 days, Taufik. 3 hari sifat sholat Nabi. Sifat sholat Nabi karya Syekh Al-Albani misalkan, atau sifat sholat Nabi karya Syekh bin Baz misalkan. 3 hari 3 malam selesai. Kan itu. Nanti 6 bulan berikutnya 3. Nah, tertarik Mas? Tertarik enggak? Nanti hubungi Ustaz Barok ya. Saya jamin 3 hari selesai Mas. Oh sudah pernah dipraktekkan masalahnya. 3 hari. Ya dengan kuota 1 guru 7 orang maksimal murid. Itu selesai itu. Dan pernah lihat kitab Ustaz Fauzi ya, Aisyar itu ya. Itu dibaca semua, nggak ada yang terlewatkan. Baca. Tapi itu tadi memang harus menahan ngantuk. Bisa dibayangkan kan tadi waktunya itu tidurnya cuma berapa jam itu? Jam 8 sampai jam 9, jam 2 sampai jam 3, kemudian dari jam 11 sampai jam 3, 1, 2, 3, 4. Jadi selama 24 jam tidurnya 6 jam. Wah kebanyakan ini. Nah, jadi ikhwati fillah barakallahu fikum, banyak hal yang memang harus kita pelajari dan itu memerlukan tekad tinggi. Nah, wallahu alam bisawab, yang bisa kita lakukan sekarang seperti itu. Nah, apalagi kita ingin memakmurkan pondok pesantren, ingin meramaikan ma'had seperti ini, ma'had Riyadhul Jannah. Nah, salah satu caranya seperti itu, sepakati, tidak perlu dipublikasikan rame-rame, cukup 10 orang, 15 orang, 20 orang. Nanti kemudian datang ke pihak pondok, minta kami ingin privat membaca Al-Qur'an, kitab Aisar, ya, mondok 3 hari 3 malam di sini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan taufik untuk kita semua. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah pernah ditanya, ayarhalur rajulu fi talabil ilmi, faqala bala wallahi syadidan. Imam Ahmad pernah ditanya, apakah pantas dan layak apabila seseorang melakukan perjalanan jauh untuk mencari ilmu agama? Imam Ahmad rahimahullah menjawab, iya, memang seperti itu seharusnya, harus. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, dulu Alqamah bin Qais An-Nakhai dan Al-Aswad bin Yazid An-Nakhai, beliau berdua berasal dari kota Kufah.
kalau mendengar sebuah hadis dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tidak akan tidur nyenyak, tidak akan pernah merasa puas dan tidak rela sampai berangkat sendiri ke kota Madinah untuk mendengarkan hadis tersebut langsung dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kufah Madinah itu bukan dekat. Kufah itu di Irak. Madinah sekarang di Arab Saudi, jauh sekali. Nah, artinya kalau ada informasi datang, oh ada sebuah riwayat menyebutkan bahwa Umar ibn al-Khattab mendengar hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demikian seperti ini, maka Alqamah bin Qais An-Nakhai dan Al-Aswad bin Yazid An-Nakhai, beliau berdua kemudian langsung menyusun rencana untuk sama-sama berangkat ke kota Madinah guna mendengarkan langsung dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, bahkan kalau dihitung-hitung perjalanan yang dihabiskan para ulama kita, banyak dari mereka bukan hitungan hari atau bulan. Hitungan waktu yang dihabiskan oleh mereka sampai bertahun-tahun lamanya. Misalkan Al-Imam Ibnu Mandah rahimahullahu ta'ala. Nah, Al-Imam Ibnu Mandah rahimahullahu ta'ala berangkat waktu itu usianya masih 20 tahun. Cari ilmu. Pulang kembali ke kampungnya, umurnya sudah 65 tahun. Berarti perjalanannya berapa? 45 tahun. Nah, 45 tahun. Nah, selama 45 tahun ini dihabiskan untuk menuntut ilmu, berguru sampai ke 1.700 guru lebih. Itu tidak sedikit, 1.700 lebih. Nah, kalau zaman sekarang merantaunya bukan untuk menuntut ilmu agama, merantaunya untuk usaha dan cari kerja. Kan itu. Orang kampung berangkat ke Kalimantan, pergi ke Sulawesi, nah, sampai kemudian di Sumatera 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, pulang kembali ke kampungnya. Apa yang dia bawa? Cerita. Kalau di Sumatera sudah membuka lahan sawit sekian hektar, sehingga penghasilannya dalam 1 bulan sekian dan sekian. Cerita kalau di Sumatera sudah mendapatkan istri asli orang sana, sehingga anaknya sekarang 3 atau 5. Anaknya begini, cucunya demikian. Itu di zaman sekarang. Nah, bahkan bukan hanya di luar Jawa, sebagian orang merantau sampai ke luar negeri, ke Malaysia, Korea, Cina, Jepang, Amerika, Eropa. Nah, 10 tahun nggak pulang kampung, 15 tahun nggak pulang kampung, 20 tahun nggak pulang kampung. Pulang kampung, gayanya sudah orang luar negeri. Nah, apa yang dia dapatkan? Sesuatu yang sifatnya sementara. Uang dia bisa kirim ke keluarganya di kampung, membangunkan rumah, membelikan sawah, memelihara ternak. Nah, dia bantu ini, bantu itu. Hanya demikian yang bisa dia lakukan. Nah, sesuatu yang sifatnya sementara. Tetapi para ulama kita, contoh yang telah disebutkan tadi, Al-Imam Ibnu Mandah rahimahullah, 45 tahun keliling dunia, bertemu dan belajar kepada 1.700 guru. Terus kapan nikahnya ya? Disebutkan di dalam biografi beliau rahimahullah, ketika pulang kembali ke kampungnya, menikah. Usianya berapa tadi menikah? 65 tahun. Menikah usianya 65 tahun. Nah, dan Allah Azza wa Jal Maha Kaya, Maha Pemurah, Maha Penuh Kasih. Dari hasil pernikahannya, beliau mendapatkan sekian banyak anak dan keturunan. Bukan 1, 2, banyak. Nah, ini kan rezeki. Siapa yang menyangka laki-laki bujang lapuk kan gitu ya? 65 tahun nggak nikah-nikah kan bujang lapuk. Kita aja 30 tahun, 35 tahun nggak nikah aja udah digodain. Kok nggak nikah-nikah sih? Emang kenapa? Pernah kecewa ya? Kan itu. Nggak bisa ngelupain ya kan itu.
Nunggu jandanya mantannya kan itu. Wah, macam-macam digodain terus. Padahal dia serius belajar ini dan itu. Subhanallah. Al-Imam Ibnu Mandar rahimahullah. Nah, karena sebab ketekunannya, kesabarannya di dalam menuntut ilmu agama, Allah Azza wa Jalla memberikan balasan yang terbaik. Ilmu didapat, istri dapat, anak keturunan. Siapa sangka usia 65 tahun itu untuk laki-laki saja sudah tidak bisa disebut sebagai usia subur. 65 tahun loh ya. Nah, sudah kakek-kakek. Tapi Allah Maha Kaya. Nah, Al-Imam Ibnu Mukri rahimahullahu taala bercerita tentang dirinya sendiri. Tuftul masyriqa wal maghrib arba'a marrat. Kata Imam Ibnu Mukri rahimahullah, saya pernah keliling dunia dari timur barat itu sebanyak 4 kali. Nah, Ibnu Mukri juga mengatakan masyaitu bisababi nuskhat al-Mufdal bin Fudalah 70 marhalah walau uridat ala khabbazin biraghifin lam yakbalha. Karena mereka para ulama mengerti kadar dan nilai ilmu itu seperti apa. Kata Imam Ibnu Mukri rahimahullah, hanya untuk mendapatkan salinan kitab karya Al-Mufdal bin Fudalah, saya rela untuk berjalan menempuh jarak 70 marhalah. 70 marhalah itu jauh sekali. Satu marhalah 3 kiloan, 3 sampai 4 kilo. Berarti 200 kilo melakukan perjalanan hanya untuk mendapatkan apa? Satu salinan kitab Al-Mufdal bin Fudalah rahimahullah. Kata beliau, seandainya kitab itu tadi ditawarkan sebagai alat tukar kepada seorang tukang pembuat roti untuk mendapatkan 1 potong roti, dia nggak mau. Nah, maksudnya Ibnu Mukri melakukan perjalanan ratusan kilometer tadi hanya untuk mendapatkan apa? Salinan kitab karya Al-Mufdal bin Fudalah. Nilainya ini kalau untuk ditukar dengan sepotong roti, orang nggak mau, murah banget. Jadi kalau roti itu harganya Rp5.000 satu potong, ini harganya 1.000, 2.000. Tapi Al-Imam Ibnu Mukri rela jalan kaki sampai 200 km lebih hanya untuk mendapatkannya. Kenapa? Karena mereka mengerti kadar ilmu itu seperti apa. Nah, kadar ilmu itu bagaimana. Nah, kita ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mestinya harus lebih dari sekedar seorang tukang pembuat roti yang enggak ngerti ilmu. Nah, yang enggak ngerti ilmu. Maka sering kita mendengar omongan orang, tetangga, kerabat sendiri, misalkan teman atau sahabat. Nah, mereka yang menilai kita ini sebagai orang-orang aneh. Nah, orang ini aneh. Nah, kenapa aneh? Yang lainnya kerja, ini malah bawa tas, buku, naik motor menuju pondok. Duduk belajar sampai 2 jam, 3 jam, kemudian pulang kembali, baru buka toko, baru jualan. Nah, sementara orang lain sebelum subuh sudah berangkat. Nah, tapi bersyukurlah bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah memberikan cahaya di dalam hati kita sehingga bisa menentukan mana yang baik, mana yang lebih baik. Ini berharga, tapi ini jauh lebih berharga lagi. Nah, yang jelas kenapa sampai sebagian kita sampai seperti itu? Nah, kelihatannya kerja nggak serius, usaha dijalankan tidak sungguh-sungguh. Nah, tapi kelihatannya senang terus. Kata sebagian orang, tiap tahun lahir terus anaknya, tapi kerjanya apa ya? Pondok, rumah, mondok, rumah, pondok, rumah, ngaji. Sampai kalau kemudian muncul ungkapan dari sebagian orang, ya jelas mereka dibiayai dari luar negeri, kan itu. Beritanya sampai ke kita, setiap orang ikut pengajian mereka tiap bulan dapat 400.000
Kalau ada seorang ibu melahirkan anak laki-laki dapat sekian, kalau anak perempuan dapat sekian, itu ada tunjangannya. Kan itu. Ya kalau memang seperti itu terus kenapa mereka nggak ngaji juga ya? Kan itu. Dan bahasa seperti itu kan sudah biasa kita dengar. Barakallahu fikum, biasa kita dengar. Ternyata kan jawabannya mudah. Kenapa sampai sebagian kita memilih cara hidup demikian? Karena sudah belajar apa yang disebut dengan qanaah. Kan gitu. Apa yang disebut dengan qanaah? Qanaah itu kan merasa cukup. Kan itu. Merasa puas. Yang sedikit kalau dilihat dengan kacamata qanaah jadi besar. Nah, yang sedikit kalau dilihat dengan kacamata qanaah banyak rasanya. Alhamdulillah. Bersyukur, udah cukup. Nah, tapi sebanyak apapun yang Allah berikan untuk kita, bila melihatnya dengan kacamata tamak dan kerakusan, kurang sedikit. Bahkan kita menganggapnya tidak ada sama sekali. Na'udzubillah. Nah, maka Nabi Muhammad SAW menyatakan, qad aflaha man aslam wa ruzziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Hadits Abdullah bin Amr bin Al-As, riwayat Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alangkah beruntungnya seorang hamba yang muslim, lalu dia mendapatkan rizki yang sudah sesuai dengan kadarnya, cukup. Dia perlu 10.000 dapat 10.000. Yang dia perlukan 50.000 dapat 50.000. Sesuai. Wa qanna'ahu Allahu bima ata. Dan Allah Azza wa Jal memberikan sifat qanaah untuknya. Memberikan sifat qanaah untuknya. Sekalipun yang dia butuhkan 10.000, lantas yang dia dapatkan 5.000, tetap dia menganggapnya itu sama dengan 10.000. Nah, apa bisa seperti itu? Bisa. Asalkan seorang hamba betul-betul memiliki sifat qanaah di dalam hatinya. Nah, dia selalu melihatnya besar, yang Allah berikan banyak. Nah, dia selalu merasa kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu seperti itu, barakallahu fikum, tidak akan mungkin bisa didapatkan dan diraih kecuali dengan aktif ngaji, serius belajar, menuntut ilmu syar'i. Tanpa itu semua, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan sifat qanaah? Nah, maka sepantasnya kita merasa bersedih ketika menyaksikan orang yang kita cintai belum bisa melepaskan diri dari ikatan duniawi. Kerja dari pagi sampai sore, nah, capek. Nah, malam sebelum tidur itu sudah dipusingkan dengan besok bagaimana ya kerjanya. Nah, pertanyaannya, kapan dia akan menikmati hasil kerja dan usaha yang sudah dia rintis itu? Nah, kalau selama 24 jam cuma dipusingkan dengan apa yang akan dia kerjakan, berapa jualnya, berapa belinya, nota ini belum dibayar, kwitansi sana sudah ditagih. Nah, padahal sebenarnya yang Allah berikan sudah cukup, bahkan lebih dari cukup. Barakallahu fiikum. Sahabat yang mulia Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma pernah menceritakan untuk kita. Sahabat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, saya pernah mendengar sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulunya saya belum pernah mendengar hadis tersebut. Nah, ini cerita dulu, karena merasa belum mendengarnya secara langsung dari sumber yang terdekat. Akhirnya Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma membeli seekor unta. Akhirnya beliau melakukan perjalanan dari Madinah sampai ke negeri Syam, perjalanan 1 bulan lamanya. Nah,
Apa tujuan beliau menuju negeri Syam? Untuk menemui seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Unais radhiyallahu taala anhu. Nah, bayangkan barakallahu fikum, hanya untuk mendapatkan satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Jabir bin Abdullah rela mengeluarkan uang untuk membeli seekor unta yang digunakannya nanti berangkat menuju negeri Syam. Sampai ke negeri Syam 1 bulan berikutnya, faqultu lil bawab kullahu Jabirun alal bab. Nah, sampai di depan rumahnya, sahabat Jabir bin Abdullah menyampaikan kepada penjaga rumah, tolong sampaikan kepada majikanmu bahwa Jabir menunggu di depan rumahnya. Nah, kemudian si penjaga rumah tadi langsung menemui Abdullah bin Unais radhiyallahu ta'ala anhu, menyampaikan pesan dari Jabir bin Abdullah. Abdullah bin Unais, sahabat yang dituju, bertanya keheranan, Jabir bin Abdullah? Apa betul yang datang Jabir bin Abdullah? Nah, karena merasa kaget didatangin oleh sahabat atau kawan karib berasal dari negeri yang jauh, akhirnya Abdullah bin Unais radhiyallahu ta'ala keluar untuk menemui Jabir bin Abdullah. Nah, akhirnya barakallahu fikum, kata Jabir bin Abdullah, aku dipeluk oleh Abdullah bin Unais, aku pun juga membalas pelukannya. Saling berpelukan karena sahabat karib, teman dekat yang sudah lama dipisahkan. Nah, selesai peluk-pelukan, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, haditsun balagani anka sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil qisas lam asma'hu fa khasyitu an tamuta aw amuta qabla an asma'ah. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, ada sebuah hadis, informasi itu sampai kepadaku, engkau pernah mendengarnya secara langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang dimaksud itu tentang kisos pada hari kiamat nanti. Dan hadis itu terus terang saja belum pernah saya dengar sebelumnya. Maka saya takut kalau engkau mati atau aku yang mati sebelum sempat mendengar hadis tersebut darimu. Faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fa dzakara al-hadits. Nah, kemudian akhirnya Abdullah bin Unais radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian dan demikian, yaitu isi hadis tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini semangat tinggi dari sahabat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, lihat apa yang beliau katakan, fa khasyitu an tamuta aw amuta qabla an asma'ah. Jadi merasa hidup ini tidak tenang, meyakini hidup ini belum lengkap apabila belum mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya. Sampai-sampai beliau katakan tadi, saya takut. Nah, belum sempat mendengar keburu kamu mati, atau sebaliknya keburu saya mati. Nah, maka sebelum saya mati, saya ingin mendengarnya langsung. Hadis yang disampaikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kiranya beberapa contoh tadi cukup untuk menggambarkan seperti apakah semangat para ulama salaf di dalam menuntut ilmu agama. Perjalanan yang jauh, waktu yang panjang, capek, lelah, letih, lapar, haus, sakit, rindu, kangen, semua menjadi satu, bercampur aduk. Nah, tetapi semua itu akhirnya hilang, tidak dianggap sama sekali saat bahagia itu dirasakan ketika mendapatkan satu ilmu yang dicari, sebuah jawaban dari pertanyaan yang ada sebelumnya.
Ini perlu barakallahu fikum kita tiru. Sekali lagi, cerita-cerita seperti ini bukan hanya untuk objek dengar. Kita cuma mendengar, kita menikmati, oh gitu. Oh, ulama itu gitu ya. Oh. Kemudian tidak ada aksi dari kita. Nah, yang paling terpenting kan aksinya. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, jangan ada alasan Ustadz sibuk. Kita udah pernah nyoba, tapi Ustadz bilang sibuk, nggak ada waktu. Nah, sebenarnya bukan Ustadz yang sibuk, bukan Ustadz yang nggak punya waktu. Anda yang kurang bisa mengambil hati Ustadz. Nah, sesibuk-sibuknya Ustadz, kalau Anda melakukan pendekatan yang luar biasa, baik, ya kan, kemudian sopan, menunjukkan keseriusan, ya pada akhirnya luluh juga hati seorang Ustadz. Oh ya sudahlah, tapi mungkin sementara waktu seminggu sekali ya, jamnya ini bisa, oh bisa Ustadz. Nah, kita yang menyesuaikan. Nah, jangan baru sekali dua kali Ustadz, saya pengen belajar bahasa Arab sama antum Ustadz. Kapan ya waktunya ya? Waduh sibuk ya. Ini padat kegiatannya. Oh ya, ya udah. Maaf Ustadz, afwan. Mbok barangkali ada waktu. Setelah itu nggak pernah datang lagi, nggak pernah ngomong lagi. Ketika ditanya loh, kok nggak ikut kok nggak ada kegiatan belajar bahasa Arab kan itu. Lah kemarin ketemu sama Ustadz bilangnya nggak ada waktu. Sebenarnya itu bukan alasan. Sungguh pandai-pandailah mengambil hati seorang orang yang berilmu, itu bisa sebenarnya. Pandai-pandai. Tapi tidak perlu disuap. Karena udah besar. Maksudnya harus dibawa oleh-oleh hadiah. Enggak. Yang paling penting tunjukkan keseriusan, ketulusan. Iya, betul Ustaz, saya pengen belajar. Waktunya terserah Ustaz. Jam 12 malam pun saya siap. Oh ya jangan. Kasihan Ustaznya nanti. Tapi kalau Ustaznya yang bilang jam 12 malam siap, jam 12 malam. Serius nih Tat? Loh, minta waktu udah dikasih waktu, tanya serius apa enggak. Lantum serius enggak belajar? Serius, ya udah jam 12 malam. Serius enggak Tat? Serius. Misalkan begitu. Nah, jadi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang paling terpenting sekarang kan aksi. Aksi dari masing-masing kita sendiri satu. Yang kedua mungkin bisa dikelola tadi. Seperti wallahu alam, contoh yang telah saya sampaikan tadi, mungkin dalam 2 bulan sekali, 3 bulan sekali ada 1 hari full ya, selama 24 jam. Apa misalkan sifat sholat jenazah misalkan, dari pagi sampai pagi berikutnya. Nanti bulan depan 1 hari full, khusus buat ikhwan-ikhwan, bukan untuk santri. Khusus ikhwan-ikhwan yang punya kesibukan tinggi, yang punya tugas, yang kerja di perusahaan, tiap tanggal sekian, tiap bulan 1 hari full. Nah, itu akan sangat membantu insyaallah taala. Wallahu alam bisawab. Ini adalah sesi yang kedua. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan ba'da maghrib insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.